Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Amma ba'du. Alhamdulillah, sahabat Hanif rahimakumullah. Pada bulan suci Ramadan yang penuh barokah ini, kami akan membacakan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai fadilah Ramadan, fadilah sahur, dan lain-lain sebagainya. Semoga pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kami doakan semoga amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Hanif rahimakumullah, di awal pertemuan kita ini kita akan membacakan yaitu syukur atas nikmat iman dan Islam. Ya, kita nukilkan di dalam kitab ini, kumpulan khutbah Jumat Romo Kiai, insyaallah. Ya, ini bisa sahabat-sahabat beli di Tempuro. Romo Kiai jelaskan, barang siapa membaca, ini dalam sebuah riwayat, barang siapa mengatakan alhamdulillahi ala nikmatil iman wal islam, maka para malaikat menulis pahalanya selama 1 tahun, belum cukup waktunya. Jadi barang siapa yang membaca alhamdulillahi ala nikmatil iman wal islam, maka para malaikat menulis pahalanya selama 1 tahun, itu pun belum cukup waktunya. Masya Allah. Jadi semoga sahabat Hanif kita istiqomahkan mengucapkan syukur atas nikmat iman dan nikmat Islam, yaitu dengan mengucapkan alhamdulillahi ala nikmatil iman wal Islam. Oke sahabat Hanif rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan membacakan hadis-hadis tentang keutamaan bulan suci Ramadan, yang mana kita akan membacakan yaitu kitab, ya, Fadilah Amal. Kitab Fadilah Amal, ya, ini ditulis oleh Maulana Muhammad Zakaria, ya, Al-Kandahri. Masya Allah. Jadi beliau ini adalah, ya, ini seorang ulama besar, ya, dan hafal hadis. Masya Allah. Hafiz Al-Quran, hafiz hadis, Masya Allah, barokah. Ini kitab Fadilah Amal ini dihimpun, ya, Masya Allah, daripada intisari 84 kitab besar. Masya Allah. Ini kita bacakan, ya, yaitu di sini kita, ya, ini Masya Allah, ini barah. Nah, kita rujukan Fadilah Amal. Masya Allah, ya, ada 84 kitab, ya, bagi sahabat-sahabat yang ingin membaca kitab Fadilah Amal boleh. Jadi dari 84 kitab ini disusun menjadi satu kitab oleh Syekhul Hadis, yaitu Maulana Muhammad Zakaria. Beliau ini, ya, guru besar, Masya Allah, kitab Bukhari. Alhamdulillah. Ini kitab Fadilah Amal. Orang sekarang mau kerja di sebuah tempat, nanya gaji dulu. Nah, berapa gajinya Pak? Kalau gajinya di kantor A 10 juta, di kantor B 20 juta, maka orang akan mengambil, ya kan, melamar kerja di kantor B. Kenapa? Karena gajinya besar. Jadi untuk mendapatkan ridha Allah SWT, yaitu dengan kita istiqomah dalam beramal. Ya, bagaimana kita agar dapat beramal? Ya, perlu iman dan amal. Masya Allah, ya, dengan kita membaca, ya kan, Masya Allah, hadis-hadis tentang keuntungan-keuntungan amal. Mudah-mudahan kita semua termotivasi mendapat topik daripada Allah SWT, sehingga kita dapat beramal. Masya Allah. Oke sahabat Hanif rahimakumullah, ini untuk pendahuluan, ya. Ini pertemuan kita yang pertama, Masya Allah, mengenal tentang Maulana Muhammad Zakaria. Oke sahabat Hanif, kita akan membacakan yaitu
tentang kitab Fadilah Ramadan. Nah, ini alhamdulillah kita sudah memasuki bulan suci Ramadan. Mari kita sama-sama mengulang-ulang lagi bermuzakarah ya tentang hadis-hadis keutamaan bulan suci Ramadan. Hadis yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di dalam video kita ini, kalau hadis-hadis panjang maka saya membaca artinya saja ya. Kalau hadis pendek nanti kita bacakan lengkap. Bismillahirrahmanirrahim. An Salman radhiyallahu anhu qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhiri yaumin min Sa'ban faqala. Jadi ya, yang artinya dari Sayyidina Salman radhiyallahu anhu yang berkata, pada akhir bulan Sa'ban baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah kepada kami. Beliau bersabda, wahai manusia, telah dekat kepadamu bulan yang agung lagi penuh berkah. Bulan yang di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Bulan yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan puasa sebagai fardu dan bangun malam salat tarawih sebagai sunnah. Barang siapa mendekatkan diri di dalamnya dengan beramal sunnah, maka pahalanya seperti orang yang beramal fardu pada bulan lain. Barang siapa beramal fardu di dalamnya, maka pahalanya seperti orang yang beramal 70 amalan fardu pada bulan lain. Inilah bulan kesabaran, dan pahala sabar adalah surga. Jadi pahala sabar itu adalah surga, terutama di bulan suci Ramadan. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang sabar. Masya Allah. Kemudian, barang siapa memberi makanan untuk berbuka kepada orang yang berpuasa ya. Barang siapa memberi makanan untuk berbuka kepada orang yang berpuasa, maka itu menjadi ampunan bagi dosa-dosanya dan menjadi sebab selamat dari neraka ya. Dan mendapat pahala yang sama dengan orang yang berpuasa yang diberinya makanan untuk berbuka, tanpa mengurangi pahala orang itu sedikit pun. Jadi sahabat-sahabat Hanif, Masya Allah, di bulan suci Ramadan yang penuh barakah ini ya, jadi kita usahakan ya, sebelum beduk azan maghrib ya, kita beli Masya Allah takjil ya, makanan berbuka, dan kita bawa ke masjid atau kita bagi-bagikan ke tetangga-tetangga kita. Kenapa? Karena ini banyak kali pahalanya. Masya Allah, memborong pahala. Kemudian mereka berkata, ya Rasulullah, tidak setiap kami memiliki makanan untuk diberikan kepada orang yang berbuka puasa ya. Jadi sahabat-sahabat itu ada juga yang kurang mampu, sehingga sahabat bertanya kepada Nabi ya, tidak setiap kami memiliki makanan untuk diberikan kepada orang yang berbuka puasa. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala memberi pahala ini kepada orang yang memberi makanan untuk berbuka puasa meskipun sebutir kurma. Masya Allah ya. Seteguk air atau seteguk susu, tidak harus sampai kenyang ya. Jadi sahabat-sahabat Hanif, Masya Allah ya, nah, ini ya, minimal kita memberi makanan untuk orang berpuasa itu, kata Nabi, minimal itu sebutir kurma ya, atau seteguk air atau seteguk susu, tidak harus sampai kenyang, itu pun mendapat pahala yang sangat banyak. Kemudian inilah bulan yang awalnya penuh rahmat, tengahnya penuh ampunan, dan akhirnya kebebasan dari api neraka. Nah, sehingga sahabat Hanif, bulan suci Ramadan itu 30 hari ya, maka dibagi menjadi 3 bagian. 10 hari ya, ini awalnya penuh rahmat. Nah, 10 hari Ramadan itu penuh rahmat.
10 hari yang kedua ya penuh ampunan, dan 10 hari yang ketiga yaitu kebebasan dari api neraka. Masya Allah. Kemudian barang siapa meringankan beban hamba-hamba sahayanya juga para pembantunya. Nah, jadi sahabat-sahabat Hanif ya, apabila punya pembantu di rumah boleh diringankan. Nah, terutama nih Masya Allah ya kan, pembantu saja diringankan, apalagi istri kita ya. Istri kita kalau bisa para suami membantu ya, membantu istri ya. Untuk apa? Untuk ya, urusan rumah tangga, apalagi menyiapkan bukaan, menyiapkan makan sahur ya. Kalau bisa para suami membantu istrinya. Masya Allah. Kemudian maka Allah SWT akan mengampuninya. Nah, maka Allah SWT akan mengampuninya dan membebaskannya dari api neraka. Perbanyaklah 4 amalan pada bulan itu. 2 diantaranya meridhokan Tuhanmu, dan 2 lainnya kamu pasti memerlukannya. Adapun 2 perkara yang dengannya kamu meridhokan Tuhanmu adalah bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan memperbanyak memohon ampunan Allah. Jadi ada 2 perkara ya yang kita harus perbanyak di bulan suci Ramadan. Yang pertama ya, kita bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan yang kedua memperbanyak memohon ampunan Allah. Nah, memperbanyak istighfar, astagfirullah, 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 astagfirullah ya, memohon ampunan kepada Allah. Kemudian 2 perkara yang kamu pasti memerlukannya adalah kamu memohon surga kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kamu berlindung kepada Allah dari api neraka. Nah, ya, ini ada 2, yaitu ya kita memohon surga kepada Allah. Ya, surga Firdaus, Masya Allah ya. Ini kita berada di tepi sawah, anginnya sangat kencang, Masya Allah ya. Suasana bulan suci Ramadan yang penuh barokah. Alhamdulillah. Jadi ya, 2 yang diperbanyak lagi yaitu kita memohon ya kepada Allah SWT ini, yaitu memohon surga kepada Allah ya, masuk surga tanpa hisab. Kenapa dia mulia? Karena ya kan, jangan sampai kita masuk neraka. Neraka ya Allah, Allahumma ajini minan nar ya, jangan sampai kita masuk neraka. Dan kamu berlindung kepada Allah dari api neraka. Jadi kita mohon masuk surga dan kita berlindung dari api neraka. Kemudian barang siapa memberi minum kepada orang yang berpuasa, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberinya minuman dari telagaku, kata Nabi, yaitu pada hari kiamat, telaga Al-Kautsar. Jadi telaga Al-Kautsar ini barang siapa yang dapat minum ya sekali teguk saja, yang membuatnya tidak akan haus selama-lamanya hingga ia masuk surga. Jadi nanti sebelum kita melewati jembatan Sirat, panjangnya itu 1500 tahun perjalanan ya. Jembatan Sirat panjangnya 1500 tahun perjalanan. Di depannya ada surga, di bawahnya ada api neraka. Nah, barang siapa, kata ulama ya kan, apabila ada satu bayi dilemparkan dari atas ya, neraka, dari atas jembatan Sirat itu, maka dia akan ya, jatuh ke bawah itu selama 70 tahun baru sampai di dasar neraka jahanam. Nah, sehingga sahabat ani rahimakumullah, jadi barang siapa yang memberi minum orang yang berpuasa ya, untuk berbuka ya, maka nanti di hari kiamat akan mendapat minum dari telaga Nabi, yaitu telaga Al-Kautsar, yang sekali minum saja tidak akan haus selama-lamanya sampai masuk surga. Alhamdulillah, hadis Ibnu Khuzaimah ini kita ambil dari kitab At-Targhib. Alhamdulillah sahabat Hanif rahimakumullah, Masya Allah sudah kita bacakan satu hadis mengenai keutamaan berpuasa di bulan suci Ramadan ya. Ini keutamaan berpuasa di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan bermanfaat, niat untuk amal dan sampaikan. Subhanallah wa bihamdihi,
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.